Oke guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Samuel Rizky Andelen Marbun dengan NIM 2409 1420 101 di Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Vokasi, Program Studi Administrasi Perkantoran. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau pengalaman atau cara memakai Mailmarch, kemudian Word, kemudian Nitro PDF. Yang pertama mungkin saya akan memberitahu beberapa inti dalam membuat TKI, yaitu KTI. KTI adalah karya tulis ilmiah, guys. Jadi kayak kita tuh membuat laporan magang, membuat makalah, membuat skripsi, ya, seperti itu guys. Seperti di sini saya sudah punya contoh template yang sudah saya buat sebelumnya tentang karya tulis ilmiah ini atau KTI ini. Jadi yang pertama itu adalah sampul. Sampul itu berisi judul, kemudian alamat perusahaan atau instansi atau tempat di mana kita menyelesaikan karya ilmiah tersebut, kemudian logo di mana tempat kita, misalkan saya berpendidikan, berarti logo di mana saya akan menyerahkan karya tulis ilmiah ini, seperti itu. Seperti kayak mungkin penugasan, kemudian perintah dari kantor, berarti harus menyertakan logo atau lambang dari kantor atau instansi tersebut, kayak gitu. Kemudian karena saya kuliah di UNY, berarti harus ada logo UNY. Kemudian pernyataan siapa yang menyusun, seperti disusun oleh siapa. Kemudian data diri lengkap kita yang menyusun. Karena ini adalah untuk kampus, maka disertakan program studi saya, kemudian fakultas, kemudian nama universitas yang saya tempati dan juga tahunnya, seperti itu. Mungkin bisa disesuaikan kalau di perusahaan berarti nama perusahaannya dan lain-lain. Oke, yang pertama adalah judul. Di sini judul saya adalah laporan praktik magang di Gedung Arsip Pengadilan Agama Wates. Nah, jadi dari judul ini setiap huruf pertama dalam satu kata itu adalah huruf kapital. Jadi kayak laporan L-nya berarti kapital, praktiknya berarti kapital, M-nya berarti kapital. Tetapi harus digarisbawahi, untuk kata penghubung itu tidak di huruf kapitalkan. Seperti misalkan laporan praktik magang di gedung, misalkan D-nya itu adalah kan kata hubung. Nah, D-nya itu berarti kecil, walaupun D-nya itu huruf pertama itu tetap huruf kecil. Jadi setiap kata penghubung di judul itu huruf kecil dan sisanya harus huruf besar di huruf pertama, seperti itu. Kemudian ini ada alamat lengkap di mana tempat itu berada. Kemudian ada logo. Dan yang tadi sudah dibilang disusun oleh siapa, ini adalah nama saya. Kemudian ada NIM di bawahnya. Dan ini ada yang saya bilang tadi, program studi, fakultas, dan universitas, lalu tahun. Jadi urutannya adalah program studi, kemudian fakultas, kemudian universitas, baru tahun. Seperti itu guys. Oke, masuk ke sampul yang kedua juga sama seperti sampul yang pertama. Kemudian setelah itu ada lembar persetujuan yang kedua. Lembar persetujuan menjadi judulnya. Kemudian di bawahnya adalah judul magang kita, yaitu bukan judul magang, maksudnya judul yang di sampul kita tadi. Laporan praktik magang Gedung Arsip Pengadilan Agama Wates. Kemudian ada keterangan laporan magang, karena ini saya adalah laporan magang.
tetap ada disusun oleh siapa. Kemudian karena ini lembar persetujuan, maka harus ada kalimat telah disetujui untuk dipertahankan di depan tim penguji observasi administrasi perkantoran Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal berapa ini dibuat. Kemudian harus ada tanda tangan yang berwenang, yaitu kepala departemen, kemudian dosen pembimbing. Oke, halaman selanjutnya adalah halaman pengesahan. Halaman pengesahan itu di bawah halaman persetujuan. Jika sudah disetujui, maka sudah bisa disahkan. Kemudian halaman pengesahan masih sama, judul karya tulis ilmiah kita. Kemudian ada keterangan laporan magang lagi, ada keterangan disusun oleh lagi dengan siapa dan siapa. Karena tadi telah setujui, sekarang kalimatnya adalah telah dipertahankan di depan tim penguji tugas akhir administrasi perkantoran Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 Februari. Menyetujui pembimbing lapangan dan lain-lain, dosen pembimbing, wakil dekan bidang kemahasiswaan, kemudian koordinator praktik industri. Di atas adalah yang menyetujui, kemudian di bawahnya yang mengesahkan. Kemudian ada moto. Moto ini ditulis moto kita. Kemudian setelahnya adalah halaman persembahan. Halaman persembahan adalah kalimat untuk mempersembahkan suatu kata-kata untuk dosen atau siapapun yang berkaitan dengan tugas ini. Kemudian masuk ke dalam kata pengantar. Kata pengantar mungkin bisa ditulis, disesuaikan. Namun harus ada latar, kemudian tanggal, bulan, dan tahun, dan yang bertanggung jawab atau bertanda tangan. Kemudian ada daftar isi. Daftar isi ini mencakup semua halaman yang ada di bawahnya dan di atasnya. Seperti yang pertama ini ada halaman judul, halaman persetujuan, pengesahan. Jadi daftar isi ini berisi semua halaman yang ada di dalam karya tulis ilmiah kita itu, seperti itu. Kemudian ada daftar lampiran. Daftar lampiran itu berisi lampiran-lampiran di mana kita membuat karya tulis ilmiah itu, kayak dokumentasinya seperti itu. Kemudian ada bab 1 pendahuluan. Pendahuluan itu berisi latar belakang, tujuan, dan juga manfaat. Kemudian yang kedua itu profil perusahaan. Profil perusahaan berisi identitas perusahaan, visi misi perusahaan, dan struktur organisasi. Kemudian ada bab yang ketiga, yaitu hasil dari kegiatan magang, atau bisa disesuaikan dengan karya tulis ilmiahnya. Yang pertama ada deskripsi kegiatan, kemudian yang kedua ada lama waktu kegiatan atau lama waktu magang. Dan yang bab keempat ada refleksi diri. Yang pertama adalah hambatan di mana kita membuat karya tulis ilmiah tersebut, kemudian kelebihannya, kemudian kekurangannya. Dan yang terakhir adalah bab 5 penutup. Penutup berisi kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini dapat menggunakan site ya guys, kayak gitu. Mungkin kayak kalau misalkan kalian punya jurnal, itu bisa di mailings ke sini. Bukan mailings, di Mendeley maksudnya guys, seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu mail merge. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu kita akan belajar tentang mail merge ya guys. Jadi mail merge ini gimana kita bisa membuat banyak surat kepada siapapun, namun dengan otomatisasi dan efektif dan efisiensi waktu yang sangat cepat, kayak gitu guys. Jadi ini sih sudah siapkan file yang ada, template yang ada. Jadi pertama itu adalah kita pencet di select revision di bagian mailings guys. Nah, jadi kita pencet, kita klik, terus ada ini use and exiting list. Nah, kita harus punya data di mana kita untuk
gimana kita mau ngirim surat tersebut guys. Jadi misalkan saya mau ngirim surat ini ke semua anak kelas di kelas saya, berarti saya harus mempunyai semua data anak-anak kelas saya yang lengkap untuk bisa dibuat otomatisasi. Oke, mungkin mana ya, sebentar. Oke, ini data mahasiswa ADPA. Kita langsung klik aja, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita boleh langsung hapus. Nah, Nina bla bla bla, langsung kita klik di Insert Men's Village. Di sini langsung tertulis nomor, nama, NIM, program studi dan dosen pembimbing. Kita bisa lihat filenya di sini. Nah, jadi semua namanya udah lengkap ya guys. Nina, NIM, 24 bla bla bla, program studi dan lain-lain. Nomor, dosen pembimbing sudah lengkap. Jadi kita tinggal memasukkan namanya. Langsung kita insert Men's fields, kemudian kita isi dengan kolom nama. Kemudian NIM-nya juga boleh kita hapus. Kita isi dengan NIM. Program studinya juga kita hapus. Sorry. Kita isi dengan program studi. Oke, jika sudah seperti ini, kita langsung bisa klik ABC Preview Result. Boom. Nah, jadi dia sudah otomatis akan tersendiri memunculkan nama yang berurutan dari nomor 1, kemudian NIM, dan juga program studinya. Kemudian untuk membuat semua data tersebut, untuk menjadikan ini semua 51 mahasiswa ini, kita hanya tinggal mengklik di bagian sini. Kita mengklik di bagian sini. Kita buat sampai 55 K. Sorry. Oke, sudah 59. Ini karena slide-nya 59 tadi kolomnya. Jumlah mahasiswanya sebenarnya hanya 51, dan jika sudah seperti ini akan otomatis mengganti dengan sendirinya. Kurnia, kemudian Adelia, kemudian Intan Rahma, dan lain sebagainya. Seperti itu guys. Dan kita bisa lihat seperti data di sini apakah sama. Nina, Kurnia, Adelia, Intan Rahma. Seperti itu guys. Oke, sekarang kita akan memasuki ke Nitro PDF. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam Nitro. Ini sudah masuk ke dalam Nitronya. Tapi guys, yang harus digarisbawahi adalah kita harus mempunyai aplikasi Nitronya ya guys. Jadi kita bisa download di Google, klik aja langsung webnya Nitro Pro 10. Nanti kalau udah terinstall bisa langsung masuk ke dalam Nitronya. Dan jika sudah masuk ke dalam Nitronya, kita tinggal buka file PDF melalui file yang ada di device kita. Nah, ini mungkin adalah contoh di mana kemarin saya diberi tugas untuk merubah RPS dosen saya, namun tetap pada Nitro Pro-nya guys. Jadi Nitro ini berfungsi untuk merubah PDF yang sudah tidak bisa diubah, yang tidak bisa diubah ke Word dan lain sebagainya. Jadi kita akan bisa mengubah file tersebut, akan tetapi akan masih dalam pengerjaan di PDF-nya gitu. Jadi kayak akan tetap jadi PDF. Kita akan merubah itu tidak dengan merubah PDF tersebut gitu guys. Nah, jadi ini udah masuk. Misalkan contoh seperti ini, merubahnya sama aja, masih kayak di Word dan lain sebagainya. Kita bisa langsung klik. Misalkan kita mau klik ini adalah data yang udah diubah. Atau kita mau klik ini, sorry, kita harus klik edit dulu, kemudian kita edit, yes. Nah, ini berbayar ya guys.
Nah, kita bisa langsung pencet. Oh sorry. Nah kayak gini guys. Oh mungkin masa berlakunya sudah habis, sudah harus berbayar. Jadi kita bisa langsung klik edit di sini. Kemudian kita akan bisa mengedit dengan sendirinya. Jadi nanti kita klik akan otomatis teredit kayak gitu guys. Jadi kita akan bisa merubah file-file yang harus kita ubah seperti itu. Kini ini adalah contoh kecilnya. Ini ada pengalaman belajar. Ini adalah file-file yang sudah diubah, data-data yang sudah diubah yang awalnya tidak seperti ini guys. Seperti itu. Mungkin masa gratisnya sudah habis, maka sudah tidak bisa seperti itu. Baik, mungkin sekian video dari saya sebagai mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi Administrasi Perkantoran Fakultas Vokasi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi.